Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dari kelas SIM semester 4 dengan nomor NIM 24.D004.11 dalam MK Strategi Pembelajaran Laut dengan Guru Pengampu Ibu Yuliati MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan daripada strategi pembelajaran laut. Menurut KEM Sanjaya 2018, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan dulu dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada strategi pembelajaran menurut Majid 2015. Setelah kita ketahui pula jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu ada 5. 1. Strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. 2. Strategi pembelajaran melalui bermain. 3. Strategi pembelajaran melalui bercerita. 4. Strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Dan yang kelima, strategi pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat daripada pembelajaran. Fungsi dan tujuan pembelajaran antara lain: 1. Memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar. 2. Menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan kebutuhan belajar. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan memilih strategi pembelajaran melalui bercerita. Sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Lagi, bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Selasa. Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 29 atau tanggal 30? Tanggal 30 bulan Juni. Tahunnya tahun 2000. Iya. Di video kali ini kita akan bercerita tentang apa anak-anak? Tentang dunia bawah laut. Ibu akan membacakan ceritanya ya, kalian dengarkan ya. Ibu mulai bercerita ya, dengarkan. Hani dan Sultan sedang duduk di meja makan. Kebetulan ibu menghidangkan makanan yang berupa ikan dan sayur mayur. Kak Sultan, ikan itu hewan darat atau hewan laut? Tanya Hani kepada Sultan. Jelas saja hewan laut, Hani, atau bisa juga dikatakan ikan itu adalah hewan yang hidup di dalam air, jelas Sultan. Terus selanjutnya, wah, kok bisa ya ada makhluk hidup yang dapat bernapas di dalam air? Kata Hani kebingungan. Kalau kamu mau jelas, sekarang kita pergi saja menyelam ke dasar laut. Nanti akan Kak Sultan jelaskan lebih jauh. Kata Sultan kepada Hani. Hore, kita akan menyelam, suara Hani dengan senang. Wah, indah sekali ya kehidupan di dasar laut, ungkap Hani. Ya, begitulah. Hewan yang dapat hidup di sini bermacam-macam, ada terumbu karang, ikan, gurita, dan hewan lainnya, jelas Sultan. Oh iya, tadi pertanyaanku belum dijawab. Bagaimana ikan bisa bernapas di dalam air? Tanya Hani. Alat pernapasan ikan itu berbeda dengan manusia. Ikan bernapas dengan insang, sehingga ia dapat bernapas di dalam air, jawab Sultan. Insang itu sesuatu yang mirip tirai yang memiliki lipatan yang tipis, sehingga ketika mulut ikan terbuka, maka air yang masuk ke dalam mulut akan keluar melalui insang. Sedangkan udara yang terkandung di dalam air akan masuk dan tersaring dengan insang itu, sehingga ikan itu dapat bernapas di dalam air. Lanjut, Sultan menerangkan. Apa semua hewan yang hidup di dalam laut bernapas dengan insang? Tanya Hani kepada Sultan. Tidak, semua hewan laut bernapas dengan insang, contohnya lumba-lumba dan paus. Mereka bernapas dengan menggunakan paru-paru seperti manusia, jelas Sultan. Terus apa saja sih hewan laut yang bisa dimakan? Tanya Hani kembali. Biasanya hewan yang lebih besar di laut akan memakan hewan yang lebih kecil seperti udang, kepiting, dan yang lainnya. Sedangkan ikan yang berukuran sedang biasanya akan dimakan oleh ikan yang lebih besar ukurannya, kata Sultan menjelaskan kepada Hani. Oh ya, terumbu karang ada di dasar laut, di dasar laut juga berfungsi sebagai tempat penyediaan makanan bagi binatang laut yang kecil-kecil seperti udang dan kepiting. Sehingga jika terumbu karang rusak, maka akan mengganggu sumber makanan yang ada di laut. Makanya kita harus menjaga kelestarian di lingkungan di laut, jelas Sultan. Wah, ternyata ciptaan Tuhan yang ada di dalam laut sangat indah ya, kata Hani. Ya, begitulah. Jadi jangan lupa kita harus menjaga kelestarian kehidupan yang ada di laut agar tetap indah. Sekarang saatnya kita kembali ke permukaan, ajar Sultan. Oke, sahut Hani. Nah, Ibu mau tanya sekarang. Di sini ada gambar apa?
Ikan apa namanya ini? Ikan Iya, mumu namanya ini. Kola-kola. Iya, ini gurita, bukan ubur-ubur, gurita ya. Nah, terus kalau yang kalimat yang dunia bawah laut ini warnanya apa? Warnanya apa ini? Kuning. Nah, ini yang S, merah E. Yang biru R ya. Yang merah ini I ya, harus bisa ya. Tadi di dalam cerita ini ada tokoh siapa saja tadi di dalam cerita ini? Ada Habi dan sama Sultan. Sudah bisa lihat dari cerita Ibu? Iya, tadi kita ada cerita tentang dunia bawah laut. Ya, demikianlah tadi pembacaan buku cerita oleh Ibu. Senang nggak belajar hari ini? Senang ya? Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Marilah kita berdoa bersama-sama. Oh ya, angkat dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tak, tangan diputar, tulung, tangan digulung, ulang melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, 1, 2, 3, siap berdoa. Iya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini.